Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk belajar kembali, belajar bersama mengenai seni budaya di level 9 bersama saya Pak Anjar. Dan hari ini kita akan belajar seni lukis. Tujuan daripada pembelajaran seni lukis adalah yang pertama, menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni lukis sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin melalui aktivitas membuat karya seni lukis. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, dan kreatif dalam membuat karya seni lukis. Kemudian yang keempat, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan dan membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian lanjut kita membahas mengenai pengertian dari seni lukis. Yang pertama, menurut Leo Tolstoy adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pelukis. Kemudian yang kedua, artis seni lukis menurut Sudarso merupakan sebuah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya. Dan yang ketiga, definisi seni lukis menurut Sulastiano, yaitu cabang seni rupa murni yang berwujud dua dimensi. Biasanya dilakukan di atas kanvas dengan menggunakan cat minyak atau cat akrilik. Nah, itulah teman-teman pengertian seni lukis menurut beberapa ahli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan seni lukis. Oke, ada 6 tujuan. Yang pertama adalah tujuan magis. Apa itu tujuan magis? Nah, tidak sedikit lukisan yang dibuat untuk tujuan bersifat magis. Dan di zaman modern, ada pelukis yang memasukkan unsur primitif ke dalamnya agar tetap mendapatkan kesan magis. Ya, jadi memberikan simbol-simbol yang bersifat primitif sehingga terbentuk lukisan seperti lukisan magis begitu. Kemudian yang kedua adalah tujuan simbolis. Melukis untuk tujuan simbolis artinya seorang seniman membuat lukisan sebagai sebuah lambang atau simbol dari cita-cita atau tujuan hidup seseorang atau sekelompok. Misalnya, berupa rasa cinta, kebahagiaan, kebaikan, kekuatan, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh lukisannya adalah karya Raden Saleh, yaitu lukisan dengan judul Semangat Kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Kalian bisa coba nanti dicek ya, lukisan dari Raden Saleh tersebut. Selanjutnya, teman-teman, yang ketiga adalah religius. Lukisan ini merupakan bentuk sebuah pengabdian dari sang pelukis kepada leluhurnya, atau kepada Tuhan, atau kepada nenek moyang, ataupun dewa. Contohnya, kalau kita di agama Islam, terkadang kita menemukan lukisan-lukisan kaligrafi. Nah, itu termasuk dalam lukisan dengan tujuan religius. Kemudian yang
Selanjutnya ada tujuan ekspresi. Lukisan ini dilakukan oleh seniman untuk bisa mengungkapkan apa yang menjadi pikiran dan perasaannya tanpa terikat oleh unsur-unsur lain di sekitarnya. Lukisan ini umumnya akan menjadi sebuah lukisan yang benar-benar menjadi penggambaran dari pelukis tersebut. Biasanya pelukis ini akan memiliki teknik atau ciri khas sendiri. Anak-anak, lukisannya khas ya untuk lukisan tujuan ekspresi. Kemudian ada tujuan estetis. Nah, estetis dari kata estetika yang artinya keindahan. Siapapun yang melihatnya akan merasa kagum dan merasakan keindahannya. Itu lukisan tujuan estetis. Kemudian yang terakhir adalah tujuan komersil. Tujuan komersil maksudnya apa? Lukisan ini dibuat untuk dijual. Jadi lukisan yang dibuat sesuai dengan pesanan atau keinginan dari pembelinya atau kolektor lukisannya, ya, atau pelanggannya. Nah, pelukis tersebut akan melukis berbagai objek yang memang menjadi pesanan dari pada pembelinya. Itulah tujuan-tujuan seni lukis. Selanjutnya yaitu masuk kepada unsur-unsur seni lukis. Ada unsur titik yang pertama, ya. Titik merupakan unsur dasar dari seni rupa. Dari sebuah titik tersebut dapat melahirkan suatu wujud ide atau gagasan yang akan melahirkan suatu garis, bentuk, maupun bidang. Itu unsur titik yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah unsur garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang akan menunjukkan batas atau penegasan dari unsur-unsur seni rupa yang lain. Garis terbentuk antara pertemuan dua titik atau lebih, sehingga akan terbentuk benda, bidang, ruang, maupun efek-efek. Nah, di sini Bapak contohkan beberapa unsur garis ya. Ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Yang selanjutnya adalah unsur bidang. Teman-teman bisa lihat contoh yang ada di layar. Unsur bidang merupakan pengembangan garis yang dibatasi oleh suatu bentuk, sehingga membentuk bidang yang dibentuk oleh beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi, panjang, lebar, serta ukuran. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Kita langsung lanjut kepada unsur bentuk. Tadi sudah ada bidang, sekarang bentuk. Bentuk dalam seni rupa biasanya disebut dengan shape dan bentuk plastis atau form. Bentuk bangun merupakan bentuk benda yang polos seperti misalnya kotak, bundar, atau beraturan. Sedangkan bentuk plastis adalah bentuk yang dapat terlihat, misalnya bentuk meja, bentuk kursi, gelas, dan lain sebagainya. Itu unsur bentuk ya teman-teman. Kita lanjutkan unsur tekstur. Nah, tekstur adalah sifat yang dimiliki dari suatu permukaan benda. Sifat tersebut seperti terasa halus, terasa kasar, kusam, berpori, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat tersebut dapat dirasakan jika kita merasakan lewat indera peraba dan indera penglihatan kita. Kalau di contoh yang ada di layar ini merupakan tekstur semu. Kenapa disebut tekstur semu? Karena tekstur ini adalah tekstur buatan. Gitu ya anak-anak. Sementara jika tekstur nyata adalah tekstur yang sudah ada, ya, yang benar-benar sudah ada dan bukan lagi diciptakan oleh kita. Selanjutnya adalah unsur warna. Warna adalah sebuah pantulan cahaya pada penglihatan.
Warna dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Ya, ada pula warna analogus, warna komplementer ya. Tapi yang dasar atau primer ya biasanya yang akan memunculkan warna-warna yang lain. Apa itu warna primer? Apa saja warna primer? Warna primer itu terdiri dari warna merah, kuning, dan biru ya teman-teman. Nah, warna-warna ini jika dikombinasikan akan memunculkan warna-warna baru. Begitu. Kemudian selanjutnya ada unsur gelap terang. Unsur gelap terang dalam sebuah karya seni rupa dapat berfungsi untuk membuat sebuah karya seolah-olah memiliki bentuk 3 dimensi, menyatakan kesan mendalam terhadap sebuah karya seni rupa dan memberi perbedaan yang kontras. Ini contohnya ya, lukisan gambar apel. Ada sisi-sisi yang gelap, ada sisi-sisi yang terang. Jadi misalnya apel warna merah, nggak semuanya pakai warna merah ya teman-teman. Ada bagian yang diwarnai gelap dengan warna hitam atau coklat. Ada bagian yang diwarnai terang dengan warna kuning atau warna putih. Ya, agar menghasilkan unsur gelap terang. Begitu. Yang terakhir ada unsur ruang atau unsur kedalaman. Ruang dalam sebuah karya seni rupa terbagi menjadi ruang dalam, bentuk nyata, dan ruang dalam bentuk hayalan. Ruang dalam bentuk nyata dapat dilihat dari ruang sebuah kamar, ruang sebuah gedung, dan ruang sebuah patung. Sedangkan ruang dalam bentuk hayalan dapat dilihat dari ruangan sebuah lukisan atau gambar. Nah, ini contoh ruangan berbentuk gambar. Itu ya. Selanjutnya ada prinsip seni lukis. Wah, sepertinya ada kolom kosong banyak nih. Apa saja prinsip seni lukis? Coba kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, ada prinsip kesatuan. Nah, kesatuan dalam seni lukis adalah prinsip yang menunjang unsur-unsur dalam seni lukis sehingga saling berpadu satu sama lain agar memiliki nilai estetika. Yang kedua adalah keselarasan. Keselarasan atau dinamakan dengan harmonis ya, dengan harmonis adalah kaitan kedekatan unsur-unsur yang berbeda, baik bentuk, pencahayaan, warna, dan menciptakan suatu keindahan. Kemudian dilanjutkan, yang ketiga adalah penekanan. Apa itu penekanan? Dalam sebuah seni lukis, penekanan ini berfungsi agar sebuah karya seni tidak bersifat monoton atau membosankan ya. Itu penekanan ya teman-teman. Maka seorang pelukis harus mampu memberikan perbedaan yang mencolok pada karya seni lukisnya, baik dari segi bentuk, warna, dan ukuran agar terlihat lebih menarik. Itu penekanan. Kemudian selanjutnya adalah irama. Irama merupakan prinsip pengulangan satu atau lebih ya. Unsurnya yang biasanya berupa garis, bentuk, atau variasi warna secara teratur dan bervariasi. Agar apa? Agar menghasilkan irama harmonis yang meningkatkan nilai estetika dari karya tersebut. Selanjutnya ada prinsip gradasi. Gradasi berfungsi memberikan susunan warna yang didasari pada tingkatan tertentu dalam sebuah lukisan. Maka dengan adanya gradasi sebuah lukisan akan menjadi hidup. Gitu ya. Lanjut yaitu kesebandingan. Ya. Kesebandingan atau yang disebut dengan proporsi mengacu pada keteraturan dan penyesuaian dari wujud karya seni rupa yang diciptakan.
Selanjutnya ada komposisi. Komposisi ini menjadi prinsip yang paling penting teman-teman dalam mendasari keindahan dari sebuah karya seni. Komposisi sendiri merupakan organisasi dari unsur-unsur seni rupa yang disusun menjadi teratur, serasi, dan menarik. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Keseimbangan adalah prinsip yang bertanggung jawab pada kesan dari suatu susunan unsur-unsur seni rupa. Nah, itu mengenai prinsip seni lukis. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai teknik dalam melukis. Oke. Yang pertama ada teknik akuarel. Oke ya, dilihat dari contoh gambar yang ada di layar, teknik akuarel ini adalah cara melukis dengan menggunakan cat air. Teknik ini menghasilkan gambar yang transparan karena sapuan cat air pada media gambar dilakukan dengan sangat tipis menggunakan kuas. Itu teman-teman. Ya, pokoknya kalau bikin lukisan akuarel banyakin airnya. Kemudian ada teknik spray seperti yang dicontoh ya, membuat sebuah lukisan pada dinding. Atau mungkin teman-teman sering melihat ketika dalam perjalanan ya, ada bak kendaraan truk ya, biasanya belakangnya ada lukisan. Nah, itu lukisannya dibuat menggunakan teknik spray atau teknik semprot ya. Selanjutnya ada teknik plakat. Teknik plakat ini merupakan cara melukis dengan cat air, cat akrilik, atau cat minyak, tetapi dengan sapuan warna yang tebal dan kental, sehingga hasilnya tampak pekat atau menutup permukaan lukisan, ya, menutup kertas atau menutup kanvas yang dilukis. Berbeda tadi ya teman-teman dengan teknik akuarel. Kalau akuarel tipis, kalau plakat tebal. Gitu. Selanjutnya adalah teknik pointilis. Nah, sudah ketebak nih ya, teknik pointilis itu teknik apa? Yaitu teknik melukis dengan menggunakan titik-titik dan perpaduan warna. Biasanya dilakukan dengan cara membuat gradasi warna pada gambar untuk mengatur gelap terang gambarnya. Mengatur gelap terangnya juga pakai titik-titik ya. Jadi tidak ada yang diarsir. Semuanya menggunakan titik-titik. Wah, capek juga mewarnai pointilis ini ya. Oke, selanjutnya ada tempera atau tempera. Ada yang bilang begitu ya. Teknik tempera merupakan cara melukis pada tembok dengan sedemikian rupa sehingga hasilnya menyatu dengan arsitektur. Teknik ini sempat menunjukkan masa kejayaannya di Eropa, teman-teman, pada tahun 1200 sampai dengan 1500-an. Nah, pelopor teknik ini adalah Simone Martini dan Duccio, para seniman yang berasal dari Italia. Itu teknik tempera ya. Oke teman-teman, selanjutnya ada prosedur berkarya seni lukis. Seperti apa tahapan-tahapan dalam melukis? Kita langsung saja saksikan tayangan video berikut ini. Dan video ini Bapak ambil dari sebuah akun YouTube Johnny Art. Selamat menonton.
Oke, seperti itu kira-kira ya teman-teman prosedur dalam melukis. Kalau kita lihat tadi ya, sepertinya itu udah pro banget tuh ya, pro banget dia melukis. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa sih? Yang pertama, kita bisa mencari dulu gagasan atau ide. Apa nih yang akan kita lukis? Kemudian siapkan media atau bahannya untuk berkarya. Ada kanvas, ada kuas, palet, dan lain sebagainya. Kemudian pahami teknik melukis. Kalian bisa ambil salah satu teknik ya. Setelah itu baru membuat sketsa. Kalau di lukisan tadi, si pelukis tidak perlu membuat sketsa, langsung saja digores di kanvasnya. Tapi kalau bagi kita yang belum terbiasa, kita membutuhkan sebuah sketsa. Sketsa ini bisa kita buat dulu teman-teman
Gunakan pensil secara tipis ya, agar ketika ada yang salah atau keliru kita bisa hapus lagi. Baru setelah itu adalah proses pewarnaan. Yang kita warnai adalah bidang-bidang dasar dulu atau bidang-bidang objek yang luas. Setelah itu baru didetailkan ya. Ada yang gelap, ada yang terang, kemudian mendetailkan daun seperti contoh ya. Kemudian yang terakhir adalah menyempurnakan lukisan secara lebih detail lagi. Nah, itu kira-kira proses dalam melukis. Nanti Bapak akan ajak kalian untuk bersama-sama praktik membuat sebuah lukisan. Oke ya. Nah, mungkin sampai sini saja perjumpaan kita kali ini mengenai materi seni lukis. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung dan mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi dengan cara komentar ya yang ada di kolom komentar di bawah. Silakan tulis nama dan kelas kalian sebagai tanda absensi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mari sama-sama kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.